Hari ini mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, pertobatan dan pengampunan dosa. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pengampunan dosa harus diikuti pertobatan. Pertobatan orang Niniwe pada zaman Yunus, pertobatan penjahat di sebelah kanan Yesus, dan pertobatan anak yang hilang. Semua pertobatan ini disertai dengan pengampunan dosa. Dengan mengingat hal ini, mari kita memastikan akibat apa yang akan datang kepada umat manusia jika mereka tidak bertobat melalui Alkitab. Tolong buka Lukas pasal 13. Mari kita baca Lukas pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan bagaimana? Di mana tidak ada pertobatan, hanya ada kebinasaan. Kamu semua akan binasa atas cara demikian." Yesus sendiri mengingatkan kita akan kuasa pertobatan, kasih karunia yang diperoleh melalui pertobatan, dan akibat yang malang ketika kita tidak bertobat. Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Mari kita baca firman di Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 3 kita baca. "Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Apa artinya, mengambil kaki dian itu dari tempatnya? Bisakah kita menerima keselamatan? Artinya, kamu benar-benar tidak akan diselamatkan. Ketika Tuhan berkata, kamu akan dipindahkan dari posisi baik yang kamu berada sekarang. Itu berarti, semua berkat yang kamu miliki akan dipindahkan kepada orang lain. Kapan ini akan terjadi? Ini akan terjadi ketika kita tidak bertobat. Menurut Injil Lukas, orang yang tidak bertobat akan binasa. Wahyu pasal 2 juga berkata, "Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Tolong buka Yehezkiel pasal 18. Mari kita baca Yehezkiel pasal 18 ayat 30. "Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan." Melalui ayat ini, Tuhan berkata kepada kita, jika kamu bertobat dan berpaling dari dosamu, maka itu tidak akan menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Dan juga Tuhan pernah menyebut orang yang tidak bertobat sebagai orang yang menimbun murka Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 4. "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan." Alkitab berkata bahwa kekerasan hati yang tidak mau bertobat adalah tindakan yang menimbun murka Tuhan pada hari penghakiman Tuhan.
Kita telah membaca Lukas pasal 13, Wahyu pasal 2, Yehezkiel pasal 18, dan Roma pasal 2, dan melihat orang yang tidak bertobat akan binasa. Namun, ada tertulis bahwa Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, tetapi semua orang bertobat. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai memenuhi janjinya. Sebenarnya Tuhan sedang menunggu kita dengan sabar, karena kita masih belum bertobat dari beberapa hal. Tuhan sedang sabar terhadap kita supaya kita semua bertobat. Tuhan akan membuka pintu sorga, dan mengaruniakan kepada kita, kehidupan yang mulia di kerajaan sorga. Jadi, saudara-saudari, seberapa pentingkah pertobatan itu? Selama menjalani hidup di bumi ini, kita tidak boleh keras kepala, atau hanya mengutamakan pendapat kita, tetapi kita harus memeriksa diri kita, dari sudut pandang Tuhan. Kita harus berpikir, apa pendapat makhluk rohani lain di sorga, tentang perbuatanku, dan kehidupanku sekarang? Kalau kita memikirkan segala hal dengan mempertimbangkan pendapat orang lain tentang kita, tidak berpusat pada pendapat kita, mungkin kita akan menyadari kita harus bertobat dalam banyak hal. Tuhan telah memberi kita kehendaknya yang tegas melalui Alkitab. Orang yang bertobat tidak akan binasa. Jika kamu bertobat, kaki dianmu tidak akan diambil dari tempatnya. Jika kamu bertobat, dosamu tidak akan menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Pengampunan dosa akan diberikan kepada mereka yang bertobat. Mari kita baca Yunus pasal 3. Ketika orang Niniwe mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan dan bertobat, Tuhan menyurutkan murkanya, dan tidak menimpakan semua bencana yang telah dirancangkannya ke atas kota itu. Mari kita baca Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggambalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Kota Niniwe adalah ibu kota Asyur. Sebenarnya Asyur adalah negara yang sangat kejam bagi orang Israel, karena sering menyiksa mereka. Penduduk Asyur tidak percaya kepada Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewa Asyur. Meskipun begitu, semenjak mereka mendengar pesan Yunus yang menyampaikan kehendak Tuhan, mereka melakukan apa? Dimulai dari raja, semua orang bertobat. Mereka sangat menyesal, karena telah berbuat banyak kesalahan yang memicu murka Tuhan. Ayat 5 kita baca lagi. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Maksudnya, janganlah berbuat tingkah laku yang jahat dan kekerasan. Ayat 9. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudari, pertobatan menghasilkan rahmat yang menakjubkan seperti ini. Ketika Tuhan melihat pertobatan tulus mereka, Tuhan mencabut semua hukuman yang telah direncanakannya kepada mereka. Ketika kita melihat sejarah ini, kita bisa menyadari kasih karunia bisa diperoleh melalui pertobatan. Seberapa banyak pertobatan bisa menyentuh hati Tuhan? Hal ini bisa kita pastikan sekali lagi. Mari kita lihat catatan tentang pertobatan penjahat di sebelah kanan Yesus di dalam Lukas pasal 23. Kita juga harus mempersembahkan pertobatan yang tulus terhadap Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 23 ayat 39. Pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pertobatan seorang penjahat. Dia memang seorang penjahat besar di antara para pelaku kejahatan yang pantas disalibkan. Ketika Kekaisaran Romawi memerintah Israel, penyaliban dianggap sebagai hukuman yang paling kejam. Itu adalah hukuman terberat. Itu diterapkan pada orang yang paling jahat, di bawah hukum pada waktu itu. Baik penjahat di sisi kiri maupun kanan, dua-duanya jahat. Tetapi tepat sebelum kematiannya, penjahat sebelah kanan itu bertobat dari dosa-dosanya, dan berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kemudian, Yesus berjanji kepadanya, "Hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudari, pertobatan selalu mendatangkan hasil yang begitu indah. Ketika Anda menonton drama atau film, apa yang terjadi? Ketika karakter yang berbuat jahat dalam cerita itu bertobat, tidak ada cerita lagi yang perlu dilanjutkan. Ketika jiwa-jiwa yang berdosa di sorga dan diturunkan ke dunia, yang penuh dosa ini bertobat, kisah kita di bumi ini berakhir. Saudara-saudari, tolong perhatikan suatu cerita drama. Jika seorang karakter yang jahat bertobat dan berubah menjadi orang baik, maka tidak diragukan lagi drama itu akan berakhir minggu itu. Kehidupan rohani kita sama seperti itu. Saat kita bertobat, apakah kita masih membutuhkan kota perlindungan ini lagi? Bumi adalah penjara bagi roh kita, dan juga kota perlindungan rohani. Setelah semua orang berdosa di bumi bertobat, apa yang akan terjadi secara alami? Tidak ada yang tersisa bagi kita, selain kembali ke rumah rohani kita, yaitu kerajaan Tuhan yang abadi. Alasan kita masih hidup di bumi ini adalah karena kita masih perlu bertobat. Perhatikanlah isi Yunus pasal 3 juga. Setelah semua orang bertobat, tidak ada lagi cerita yang tertulis. Ketika mereka bertobat, cerita itu berakhir. Bagaimana dengan penjahat di sisi kanan Yesus? Apakah ada kisah lain setelah pertobatannya? Tidak ada lagi. Kisahnya akan selesai. Hal terakhir yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke sorga adalah bertobat. "Bapa, aku minta maaf. Aku adalah orang berdosa. Ibu, ampunilah aku." Dosa yang kita lakukan benar-benar tidak terampuni. Kita telah mengkhianati Bapa dan Ibu di sorga.
Kita telah ditipu oleh si jahat dan dilemparkan ke bumi, kota perlindungan rohani. Meskipun begitu, di antara puluhan juta bintang di alam semesta, Tuhan datang ke bumi yang tidak lebih dari sebutir debu. Bapa dan Ibu memperhatikan kita dan mengasihi kita. Walaupun mereka datang ke bumi ini sebagai manusia, dan diejek oleh orang-orang berdosa, mereka tidak menghentikan kehidupan pengorbanan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak pernah melepaskan tekad mereka untuk menyelamatkan kita. Mari kita merenungkan kasih karunia yang tak terbatas itu. Kita perlu bertobat. Makanya ketika penjahat di sisi kanan Yesus bertobat, ceritanya berakhir dengan firman Yesus, "Hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika orang jahat bertobat, tidak ada lagi yang bisa berlanjut. Setelah itu, kerajaan sorga harus terbuka di depannya. Pada setiap saat dalam keadaan rohani kita, pertobatan adalah yang paling penting. Tatkala Yesus memberitakan Injil, yang pertama Dia katakan adalah, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yohanes Pembaptis juga berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sama halnya dengan orang-orang kudus dari gereja awal, yang menerima ajaran Yesus dan memberitakan perjanjian baru. Setiap kali mereka memberitakan Injil, mereka berkata tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Sebagai orang berdosa, kita sudah diusir dari sorga ke bumi, ke kota perlindungan ini. Itu berarti bahwa kepada kita diberikan kesempatan lain. Meskipun Tuhan telah memberi kita kesempatan lagi, jika kita terlibat dalam dosa lagi di bumi ini, bagaimana kita bisa menghadapi Tuhan, yang telah mengampuni segala dosa kita? Itulah sebabnya Tuhan tidak hanya meminta pertobatan kita, tetapi juga pertobatan seluruh umat manusia. Jadi, misi apa yang telah diberikan kepada kita? Misi penginjilan telah diberikan kepada kita. Semua manusia di desa global ini adalah jiwa-jiwa yang berdosa di sorga. Tuhan meminta kita untuk memimpin mereka kepada pertobatan. Bagaimana Tuhan tahu apakah kita benar-benar bertobat atau tidak? Tuhan dapat mengetahuinya sendiri dengan melihat betapa rajin dan tulusnya kita memimpin orang lain kepada pertobatan. Tidak perlu berkata, "Saya telah bertobat sebanyak ini. Saya telah melakukan sebanyak itu." Berapa banyak orang berdosa lain yang telah kita pimpin kepada pertobatan? Melalui hal ini, Tuhan bisa mengetahui apakah kita sudah bertobat atau belum. Pikirkanlah pengadilan Salomo. Ketika dua perempuan masing-masing berkata bahwa anak yang sama sebagai anak mereka, untuk mengetahui ibu yang sebenarnya Salomo berkata, sebab dua-duanya berkata, anak itu adalah anak mereka. Tidak adil untuk memberikan anak itu kepada satu orang saja. Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ini adalah keputusannya. Ibu yang sebenarnya terkejut dengan keputusan ini. Namun, apa yang dikatakan ibu palsu itu? Supaya jangan untukku ataupun untuk perempuan itu, enggaklah. Tetapi ibu yang sebenarnya memohon kepada raja, berikanlah kepadanya bayi ini. Jangan bunuh dia. Tolong selamatkan nyawa bayi ini. Saudara-saudari, melalui tindakan mereka itu, kita bisa dengan mudah mengetahui pikiran mereka yang sebenarnya, bukan? Kalau begitu, bagaimana Tuhan bisa tahu bahwa kita, orang berdosa, telah bertobat? Kita dengan sendirinya bisa mengetahui apakah seseorang telah bertobat atau belum, dengan mengamati betapa bersemangatnya mereka dalam memimpin pendosa lain untuk bertobat. Itulah sebabnya Tuhan mempercayakan Injil kepada kita untuk memberitakannya. Dia berkata, jangan hanya perhatikan pertobatanmu sendiri, tetapi perhatikan juga pertobatan semua umat manusia. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bukankah Tuhan memiliki kemampuan untuk melakukan segalanya? Meskipun Tuhan bisa melakukan segalanya, Dia mempercayakan pekerjaan ini kepada kita. Untuk apa? Untuk melihat hati kita apakah kita bertobat atau tidak.
Jadi Tuhan telah mengatur waktu untuk pertobatan dari Hari Raya Serunai sampai Hari Raya Pendamaian. Dan kemudian menghubungkan Hari Raya Pondok Daun supaya Pekan Penginjilan dilaksanakan. Ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus memahami dengan jelas bahwa ada makna agung dan kehendak Tuhan yang tersembunyi dalam hari-hari raya Tuhan dengan cara ini. Melalui kebaktian doa subuh dan malam, kita memanjatkan banyak doa pertobatan yang tulus. Apa buah dari doa-doa pertobatan? Saat kita telah membantu orang lain untuk bertobat, barulah kita bisa dikenali oleh Tuhan sebagai orang yang benar-benar bertobat. Coba pikirkan cerita tadi. Siapa ibu sebenarnya dari anak tersebut? Memenggal tubuh seorang anak menjadi dua berarti mengambil nyawanya. Ibu palsu itu bersikeras agar anak itu dibagi dua, supaya anak itu tidak menjadi anaknya, atau anak perempuan lain. Jika dia seorang ibu sejati, apakah dia bisa mengatakan seperti itu? Sama sekali tidak bisa. Perempuan lain berkata bahwa dia akan menyerahkan anaknya dan memohon untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Melalui sikap kedua perempuan ini, tidakkah kita bisa dengan mudah membedakan siapa yang benar dan siapa yang palsu? Sama seperti itu, kita bisa dengan mudah mengetahui siapa yang benar-benar bertobat. Siapapun bisa dengan mudah membedakan antara orang yang telah bertobat dan yang belum bertobat. Itulah sebabnya, Yesus mempercayakan misi ini kepada kita. Ketika dia memulai pekerjaan Injil, pertama dia mendesak pertobatan dengan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ketika dia naik ke sorga, dia berkata, "Beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergilah dan beritakanlah Injil kepada semua bangsa." Apa yang dimaksudkan firman itu? Kita harus menuntun semua orang kepada pertobatan. Dengan cara apa? Melalui perjanjian baru, yaitu kebenaran hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus memimpin semua bangsa kepada pertobatan. Pada akhirnya, kita harus membimbing mereka ke Sion, di mana roh dan pengantin perempuan berdiam. Bukankah ini kehendak Tuhan? Kita bisa dengan mudah mengetahui siapa yang sudah bertobat dengan tulus, melalui tingkah laku kedua penjahat di samping Yesus. Dan kita bisa mengetahui siapakah ibu yang sebenarnya, melalui perbuatan kedua perempuan di pengadilan Salomo. Dan melalui perilaku penduduk Niniwe, kita bisa tahu mereka sudah bertobat atau belum. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana orang lain tahu apakah aku telah bertobat atau belum? Itu ada di dalam hatiku. Namun, kita bisa langsung mengetahuinya. Tuhan berkata, orang yang benar-benar bertobat tidak berakhir dengan pertobatannya sendiri. Orang yang sudah bertobat pasti mengajak orang lain untuk bertobat, supaya mereka bisa masuk ke sorga bersama. Melalui Alkitab, Tuhan mengajari kita bahwa orang yang memberitahukan jalan pertobatan kepada orang lain adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Mari kita baca satu firman lagi. Lukas pasal 15 ayat 11 kita baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Maksud si bungsu adalah, karena pada akhirnya aku akan mewarisi harta Bapa, maka bagikan terlebih dahulu. Sebenarnya seorang anak tidak boleh mengatakan hal itu. Karena itu sama saja dengan berkata kepada ayahnya, segeralah mati. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali." Di mata Tuhan, orang yang bertobat adalah orang yang telah mati dan hidup kembali. Kita harus selalu ingat bahwa pertobatan sangat dihargai di kerajaan Tuhan. Kita perlu mempertimbangkan sekali lagi alasan mengapa Tuhan berkata bahwa Dia lebih bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat daripada karena 99 orang benar di sorga. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudari, pertobatan mengandung arti yang begitu besar. Kita semua telah bertobat dan kembali ke Sion, ke dalam pelukan Bapa dan Ibu. Tetapi masih ada saudara dan saudari rohani kita yang hilang dan mengembara tanpa tujuan di dunia. Kita tidak tahu di mana mereka berada atau siapa mereka. Kalau Tuhan telah menandai mereka dengan suatu cara untuk dikenali, kita bisa pergi kepada mereka dan memberitakan Injil sehingga mereka bisa kembali ke Sion. Namun, Tuhan membuat semua manusia terlihat sama, maka kita tidak bisa tahu siapakah mereka. Oleh karena itu, kita harus rajin memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang. Injil adalah pesan pertobatan. Ini adalah pesan yang memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat. Saya berharap seluruh umat manusia bisa kembali ke pelukan Tuhan dan menerima berkat yang besar dari Tuhan, seperti penduduk Niniwe. Saya benar-benar ingin kita semua menerima kasih karunia Tuhan yang telah berkata kepada penjahat di sisi kanannya, "Hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Semoga karunia Tuhan menyertai. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.